Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya, dan dilanjutkan segala semua urusannya. Oke, baik. Untuk pertemuan keempat ini, kita lanjutkan aja ke ini ya, ke pembahasannya. Oke, sebentar. Kita sekarang ini akan membahas tentang pasar persaingan sempurna. Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman yang udah pernah dapat di SMA-nya pasti tahu tentang pasar persaingan sempurna seperti itu ya. Oke, jadi gini, pasar persaingan sempurna. Nah, definisinya. Pasar persaingan sempurna adalah suatu struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Jadi pasarnya itu banyak penjual dan pembelinya, bukan banyak salah satu. Dan setiap penjual atau pembeli tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Gitu. Nah, untuk ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang pertama, perusahaan adalah pengambil harga atau price taker. Yang kedua, perusahaan mudah keluar masuk pasar. Jadi itu perusahaan atau produsen itu mudah keluar masuk pasar. Jadi gitu. Yang ketiga, menghasilkan barang yang serupa, identik atau homogen. Baik, barangnya itu sama gitu. Yang keempat, terdapat banyak perusahaan di pasar. Jadi di pasar itu nggak cuma satu perusahaan, tapi banyak, misalkan perusahaan atau penjual. Nggak cuma satu penjual banyak pembeli, atau 5 penjual atau satu pembeli, itu enggak. Tapi banyak penjualnya banyak, pembelinya juga banyak. Itu di pasar. Namanya ciri persaingan sempurna. Pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang pasar. Jadi pembeli itu mempunyai informasi tentang harga barang yang mau dibeli, ciri-ciri barang yang mau dibeli, namanya itu pembeli sudah tahu seperti itu. Nah, kelebihan dan kelemahan pasar persaingan sempurna. Untuk kelebihannya sendiri, pasar persaingan sempurna itu memberi kebebasan untuk bertindak dan memilih. Di dalam pasar persaingan sempurna, tidak ada seorang pun yang mempunyai kekuasaan atau menentukan harga, jumlah produksi, ataupun jenis barang yang akan diproduksi. Jadi itu sama fair-fairan seperti itu. Untuk kelemahan sendiri, pasar persaingan sempurna tidak mendorong adanya inovasi. Jadi tidak ada inovasi seperti itu kalau pasar persaingan sempurna. Lalu pasar persaingan sempurna membatasi pilihan konsumen. Nah, pilihannya pun dibatasi seperti itu. Nah, terjadi jual dan beli itu tujuannya, tujuan penjual itu pasti untung ya. Nah, di sini untung sendiri tuh ada cara pemaksimuman keuntungan seperti itu. Yang pertama ini, keuntungan itu keuntungan atau P itu hasil dari total revenue atau TR dikurangi total cost atau TC. Total revenue berarti total pendapatan dikurangi total cost, itu biaya. Jadi ada biaya fixed cost atau variable cost. Jadi itu biaya yang untuk produksi. Jadi ada pendapatan nih, saya udah menjual barang itu berapa. Nah, terus saya pasti itu kan mengeluarkan biaya juga. Nah, itu biayanya berapa. Untuk mengetahui keuntungan, jadi pendapatan nanti, total pendapatannya nanti dikurangi seluruh biaya yang dikeluarkan. Seperti itu maksudnya keuntungan. Total revenue itu didapat dari P kali Q. P itu harga, Q itu jumlah yang dijual. Jadi misalkan harganya 5.000, yang dijual 25. Jadi P kali harga 2.000 dikali 25 seperti itu. Nanti mendapatkan TR atau total pendapatan. Nih, pendapatan total atau TR suatu perusahaan adalah didapat dari harga
atau P dikali dengan jumlah yang terjual atau quantity atau Q-nya. Jadi P kali Q. Tolong diingat ya. TR sama dengan P kali Q. Nah, pemaksimuman keuntungan dapat dilihat dengan dua cara. Yang pertama, keuntungan maksimum akan tercapai ketika selisih TR dan TC berada pada jumlah yang besar. Jadi kalau keuntungan maksimum itu dilihat dari ini pengurangan TR dan TC-nya ini tadi, kalau jumlahnya semakin besar berarti untungnya semakin besar, seperti itu. Nah, lalu yang kedua kita melihat dari MR sama dengan MC. Marginal revenue sama dengan marginal cost. Jadi nanti kita akan bahas selanjutnya untuk lebih lanjut. Kita lanjutkan. Pendapatan perusahaan persaingan sempurna. Nah, dalam pasar persaingan sempurna, pendapatan rata-rata itu sama dengan harga suatu barang. Jadi pendapatan rata-rata dan harga satu barang itu sama. Seperti itu. Kita lihat juga. Jadi average revenue atau pendapatan rata-rata sama dengan total revenue dibagi quantity, atau nanti jadinya price harga kali quantity dibagi quantity sama dengan price-nya ini. Jadi revenue sama harga barang itu sama ya. AR ini sama P itu sama. Average revenue. Nih, pendapatan perusahaan persaingan sempurna. Pendapatan marginal adalah perubahan total pendapatan yang bersumber dari penjualan produk tambahan sebanyak 1 unit. Seperti itu. Jadi pendapatan marginal itu perubahan pendapatan dari penjualan produk sebanyak 1 unit gitu. Jadi misalkan unitnya 5 ya nanti marginalnya 5 seperti itu. Ini untuk rumus matematikanya kita lihat. MR sama dengan delta TR kurangi delta G. MR sama dengan TR. TR tadi ya, ingat P kali Q dibagi nanti TR2 dikurangi TR1 dibagi Q2 kurangi Q1 seperti itu. Nah, marginal revenue itu sama dengan price gitu. Jadi marginal revenue sama dengan harga. Average revenue rata-rata pendapatan itu juga sama dengan price, sama dengan harga barang itu. Total revenue atau TR sama dengan price kali quantity. Harga dikali dengan jumlah. Diingat ya. MR sama dengan P. AR sama dengan P gitu. Total revenue TR sama dengan P kali Q gitu. Nah, ini ada tabel. Di sini ada product price, average revenue. Di sini ada quantity demand atau Q ya. Ini P, ini Q, ini TR, ini MR-nya. Kita lihat ya. Di sini harganya sama, 131 dengan kuantiti yang berbeda-beda. Ada 0, 1, 2, 3 sampai 10. Total revenue-nya TR tadi kan TR sama dengan P kali Q ya. Berarti tinggal P ini 131 kali 0, 131 kali 1, 131 kali 2, 131 kali 3 sampai Q-nya 10. Nah, ini nanti akan mendapatkan TR ya kan. Nah, ini TR-nya diketahui. Nah, gimana caranya ini gimana caranya mencari RF? Nah, RF-nya ini tinggal aja selisih dari ini. Ini 131 dikurangi 0, 131. 262 dikurangi 131, 131. 393 dikurangi 262, 131. Jadi itu harganya sama. Nah, di sini kita lihat MR sama dengan P, harganya sama, MR-nya pun sama. Jadi kita lihat mudah. Ketika P-nya harganya P 131, maka MR-nya 131 seperti itu.
Nah, sini ya. Nah, pendapatan di sini ada pendapatan total, ada rata-rata marginal perusahaan pasar persaingan sempurna. Di sini ada kuantiti, ada jumlahnya 1 sampai 8, ada harga itu 6 dolar. Di sini total revenue berapa gitu kan? Tinggal aja dikali 1 dikali 6, 2 dikali 6, 3 dikali 6 dan selanjutnya. Nah, ini totalnya semuanya. Nah, lalu disuruh cari AR-nya berapa? AR-nya, average revenue-nya berapa? Rata-rata pendapatannya berapa perusahaan tersebut? Seperti itu. Tinggal TR dibagi P gitu. Oh, maaf. TR dibagi Q. Nah, isinya sama, ya kan? Jadi AR sama dengan P itu sama. Isinya 6 dolar semua kan? Nah, di sini 6 dolar semua. Lalu kita harus coba cari MR-nya. MR-nya itu ada rumus delta TR per delta Q. Nah, kita cari juga delta TR-nya dan delta Q. Kayak tadi dikurangi delta TR-nya dikurangi ini, delta Q ini. Nanti hasilnya dihitung sampai ke bawah sama 6. Jadi, harga AR, average revenue, sama MR itu sama. Tolong diingat ya. P sama dengan AR sama dengan MR. Seperti itu. Nah, lalu memaksimalisasi laba perusahaan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, tujuan utama perusahaan kompetitif adalah memaksimais profit. Jadi bagaimana cara memaksimalkan profit seperti itu kan? Kalau perusahaan gitu kan perusahaan itu kan nggak mau untung ya, maunya itu perusahaan itu nggak mau rugi ya, maunya itu untung gitu. Jadi di sini bagaimana cara memaksimalkan keuntungan seperti itu. Artinya perusahaan akan menghasilkan kuantitas yang memaksimalkan perbedaan antara pendapatan total atau TR dan biaya total gitu. Jadi itu perusahaan gimana memaksimalkan TR sama TJ-nya seperti itu. Nah, di sini ada tabel ya. Tadi di sini ada harganya 6 dolar, kuantitinya 1 sampai 8. Total revenue-nya seperti tadi ya, tinggal dikalikan. Udah dikalikan total cost. Nah, total cost ini itu ada total biaya. Biaya itu ada dua, biaya variabel sama biaya fixed cost atau biaya tetap. Nah, untuk mencari total biaya berarti biaya variabel ditambah biaya tetap. Nanti menjadi TC seperti itu. Nah, untuk mencari profitnya sendiri sama dengan TR dikurangi TC. Nah, TR-nya ini kan 0. TC-nya 3. 0 kurangi 3 min 3. Masih minus ya. Perusahaan tuh nggak boleh minus kalau profitnya. Lalu kita yang ini, yang kedua. Ya, ketika perusahaan memproduksi satu unit, satu unit seperti itu. Dengan harga segini TR-nya 6, TC-nya 1000, jadinya 6. Seperti itu. Nanti tinggal dikurangi aja kalau profit TR dikurangi TC. Nah, di sini untungnya berapa? Lalu kita cari marginal revenue. Nah, marginal revenue itu didapat dari delta TR per delta Q. Nah, jadi itu TR2 min TR1 dibagi Q2 min Q1 seperti itu. Q-nya dari sini, TR-nya dari sini dikurangi 6 dibagi 1. Jadi 6 sampai ke bawah itu sama caranya seperti itu teman-teman. Lalu bagaimana caranya mencari marginal cost? Nah, marginal cost kita lihat dari TC-nya. Jadi TC-nya delta TC dikurangi delta Q. Jadi TC2 dikurangi TC1 berarti TC
2 kurangi T1, 5 dikurangi 3, 2. Dibagi ini TC2 kurangi T1. Ini kan 1, 2 dibagi 1, isinya 2. Sampai ke bawah sama. Seperti itu caranya. Nah, ini grafik ya. Nah, ini grafik cara memaksimalisasi laba perusahaan pasar kompetitif atau persaingan sempurna. Di sini di garis vertikal ada biaya dan pendapatan. Di garis horizontal ini ada kuantitas atau Q, jumlah seperti itu. Di garis yang warnanya ungu ini itu adalah MC, marginal cost. Jadi marginal cost suatu perusahaan itu ini. Jadi harga itu paling lurus gitu kan. Itu pasti itu begini. Lalu ini P sama dengan MR1 ini. Nah, ini yang garis yang hijau itu harga sama dengan AR sama dengan MR. Nah, ini AVC, ini average variable cost. Jadi rata-rata biaya variabel itu di sini. Terus yang ini ATC itu average total cost. Jadi rata-rata biaya total. Nah, total biayanya di sini. Ya, ini pasti ini begini. MC1, MC1, ini MC2, segini MR-nya di sini. Nah, untuk mengetahui laba gitu atau laba perusahaan memaksimalkan labanya. Jadi perusahaan memaksimalkan laba melalui produksi dengan kuantitas yang mana biaya marginalnya sama dengan pendapatan marginalnya. Nah, untuk mengetahui memaksimalkan laba itu bisa diketahui dari biaya marginal sama dengan pendapatan marginalnya. Jadi MC sama dengan MC sama dengan MR. Jadi ketemunya MR sama MC inilah di titik hitam inilah. Inilah ini apa laba maksimalnya tuh di sini seperti itu. Nah, memaksimalisasi laba perusahaan persaingan sempurna itu apabila MR lebih besar daripada MC. Apabila MR lebih besar sama dengan MC, artinya itu menaikkan Q. Kita lihat yang tadi ya. MR lebih besar MC. MR-nya ini lebih besar daripada MC. Nah, di sini. Itu kan nanti ke sini. Dia menambah Q. Menaikkan Q. Nah, apabila MR kurang dari MC, itu menurunkan Q. Menurunkan Q ya. Ini kurang. Jadi nanti di sini dia. Semakin turun di sini. Nah, semakin di sini. Ini semakin turun. Apabila MR sama dengan MC adalah laba yang maksimal. Jadi nanti titik hitam tadi itu laba maksimal atau keuntungan maksimal. Nah, di sini ada tabel nih. Nah, di sini ada produk. Ini total produknya atau Q. Di sini ada total fixed cost atau biaya tetap. Di sini biaya variabel. Ini total cost-nya. Jadi untuk mencari total cost itu tinggal ditambah aja total fixed cost sama variable cost. 100 ditambah 0, 100 ditambah 90 dijumlahkan sampai ke bawah. Nah, di sini ada yang warna merah. Price sama dengan 131. Harga produksi ini itu harganya $131 seperti itu ya. Untuk mencari total revenue, tinggal dikali aja di sini. Total revenue tadi kan TR sama dengan P kali Q. Nah, P-nya ini Q-nya 131. 0 dikali 131, 0. 1 dikali 131, 131. 2 dikali 131, 262. Sampai ke bawah, seperti itu. Nah, untuk mencari profit atau keuntungan, tinggal dikurangi aja. Profit sama P sama dengan TR dikurangi TC. TR ini TC. Berarti 0 dikurangi 100, min 100. 131 dikurangi 190, minus 59.
sama ke bawah, sama ya. Sama. Sampai yang ke-10 ini. 1310 dikurangi 1030. Hasilnya keuntungannya 280. Nah, ada pertanyaan ini. Berapa profit maksimalnya? Maksimumnya berapa maksimalnya? Nah, kita lihat di profit ini ya. Di tabel profit ini. Kita lihat ya. Dari 0 sampai 10. Dari jumlahnya 0 sampai 10. Dari 0 itu minus 131, semakin besar kan. Jadi minus 8, jadi 53 tambah positif. Tambah lagi 124 tambah positif lagi, tambah positif lagi. Nah, kita lihat tambah banyak kan. Nah, pada titik tertentu, nah pada jumlahnya 9 kan. Nah, pada titik tertentu 2 kok yang produksi yang jumlahnya 10 kok menjadi turun seperti itu. Nah, inilah turun, berarti inilah yang dinamakan profit maksimumnya. Jadi lebih dari ini tuh nggak bisa, tapi nanti kalau produksinya ditambah makin banyak malah untungnya semakin sedikit seperti itu. Nah, profit maksimumnya di sini di 299 seperti itu. Nah, untuk tabelnya atau grafiknya nih kita lihat. Nah, ini garis yang warnanya apa ini namanya? Warna biru, ini TR ya, total revenue, terus yang warna pink itu total cost. Nah, untuk profit maksimumnya, nah yang ini, yang warna kuning ini. Nah, maksimum yang paling banyak mana? Ya di sini, ya kan? Jaraknya antara TR sama TC yang apa ya? Lebar itu di sini. Tapi nanti semakin ke atas, semakin produksinya ditambah, semakin kecil, seperti semakin rugi, semakin rugi. Makanya itu suatu perusahaan itu harus menghitung maksimum profitnya berapa, maksimum untungnya berapa. Nanti kalau melebihi itu malah rugi jatuhnya seperti itu. Jadi disinilah maksimum ekonomi profitnya itu di sini. Nah, break even point. Break even point itu jadi maksudnya break even point itu ketemunya TR sama TC. Maksudnya biaya yang dikeluarkan itu sama dengan pendapatan yang didapat penjualan itu gitu. Jadi itu nggak rugi nggak untung. Itu sama dengan TR sama dengan TC. Itu sama dengan itu artinya break even point atau BEP. BEP suatu perusahaan. Jadi modal yang dikeluarkan sama pendapatannya itu pas gitu. Jadi nggak untung nggak rugi. Total pendekatan total revenue dan total cost. Yang pertama profit atau keuntungan, TR dikurangi TC. Mau diingat ya, TR dikurangi TC. Grafik profit maksimum itu selisih dari TR dan TC yang terbesar. Jadi grafiknya itu jaraknya yang paling lebar atau terbesar gitu. Itu break even point itu TR sama dengan TC yang saya jelaskan tadi ya. Nah, ini ada pertanyaan nih. Bagaimana jika perusahaan memproduksi 1 unit? Gitu ya. Nah, jadi ketika perusahaan memproduksi 1 unit, nah total fixed cost yang dikeluarkan itu 190 US dollar, ya kan? Nah, berapa margin cost-nya itu 90. Dilihat dari 190 dikurangi 190. Nah, gitu. Dengan price sama dengan marginal revenue-nya sama dengan price. Harganya itu 131 dengan harga 131 gitu. Kan MR tadi MR itu kan bisa dicari dari delta TR per delta Q. Nah, delta TR-nya mana? TR total. Sekarang di atas ya, tadi di atas tadi ada TR min delta Q. Marginal revenue, oh ini marginal dari ini ya. Jadi bisa dilihat, dikurangi ini, dibagi
price sama dengan marginal revenue. Jadi dari ini tadi. Ya, nah, dari price ini tadi ya. 131 US dollar seperti itu. Ini saya balik-balik. Dan di sini nanti sampai ke bawah itu sama, harganya 131 dolar seperti itu. Nah, marginal cost-nya 90 dengan price-nya 131. Nah, bagaimana? Ada pertanyaan lagi. Bagaimana unit yang kedua? Sama aja, unit yang kedua kita cari. 270 dikurangi 190 ya kan, jadi 80. Jadi untuk produk yang kedua, jika perusahaan produksi 2 barang, maka marginal cost-nya itu 80 dengan harga 131 US dollar seperti itu. Nah, bagaimana unit yang ke-9? Nah, disinilah yang ke-9. Jika suatu perusahaan itu memproduksi 9 unit dengan total cost-nya itu 880, marginal cost-nya 130, dan MR-nya 131. Jadi untuk marginal cost dan MR-nya atau price-nya itu enggak jauh seperti itu. Nah, di sini. Nanti kalau kita naikkan yang ke-10, nanti yang ke-10 nanti selisihnya banyak ya. 150 dan 131 seperti itu. Tapi nanti semakin banyak enggak dalam perusahaan itu dengan total produksi makin banyak enggak selalu untung, tapi malah bisa sesuai dengan grafik tadi ya. Nah, unit ke-9 adalah profit maksimal, ya kan? Karena selisih antara ininya enggak gede banget, ya kan? Nah, dengan gini rumusnya, TC sama dengan 88, TR sama dengan 9 kali 131. TR-nya 9 dikali 131 sama dengan 1.179. Profitnya TR dikurangi TC 1.179 dikurangi 880 dengan hasil 299. Profit maksimumnya. Nah, ini grafiknya ya, menggambarkan tadi. Yang ini kuning itu MC, yang ungu itu ATC atau average total cost. Terus oh salah, maaf, yang hijau ini MC atau marginal cost, yang kuning itu ATC average total cost, terus yang pink itu AVC total variable cost, yang AFC average fixed cost atau biaya rata-rata ini biaya tetap rata-rata biaya tetap. Yang ini biaya variabelnya. Nah, total cost-nya tapi yang di pink ini ya. Jadi itu kalau ingin mendapatkan ATC berarti AFC ditambah AVC gitu. Jadi sama dengan ATC gitu. Nah, MR sama dengan MC itu solusi optimum. Jadi MR-nya sama dengan ininya. Harganya kan harga sama dengan MR kan. Nah, di sini sama dengan jadi harga ini tuh sama dengan MR. Jadi MR di garis lurus sini di sini. Nah, ketemunya tuh di sini. Nah, disinilah titik optimumnya di sini. Karena ketemunya MC sama dengan MR di sini ya. Nih, lihat ATC-nya. ATC-nya di sini kan. Yang kuning ini. MC-nya ini kan ada selisih ya. Sini. Nah, ada selisih segini nih. Nih, ada selisih segini kan. Ada selisih segini nih.
Misalnya nggak pas ya, di sini, misalnya di sini, sama atasan di sini. 3. Nah, profit perusahaan tersebut itu di sini, yang hijau ini, profitnya sama dengan 9 kali 131 dikurangi 92,78 sama dengan 299. Nah, jadi profitnya itu di sini, antara MC dan ATC. Jadi di atas ATC. Kalau di bawah, P-nya di bawah ATC itu rugi. Jadi ini P-nya di atasnya kan. P-nya di atas garis yang kuning harusnya ini. Ya, iya. Itu untung. Lalu keputusan jangka pendek perusahaan untuk tutup. Yang pertama, tutup atau shutdown. Mengacu pada keputusan jangka pendek untuk tidak berproduksi selama periode tertentu karena kondisi pasar. Nah, kondisi pasar mungkin nggak bagus atau peminatnya kurang, itu bisa keluar atau exit, mengacu pada keputusan jangka panjang untuk meninggalkan pasar sama sekali. Jadi kalau shutdown itu cuma break lah, namanya break dulu, istirahat dulu. Nah, besok nanti bisa ke pasar lagi. Tapi kalau keluar itu udah tutup, udah keluar, udah nggak kembali lagi ke pasar seperti itu. Nah, perusahaan mempertimbangkan biaya tertanam atau sunk cost bila memutuskan untuk keluar, tetapi mengabaikan jika memutuskan untuk tutup. Nah, jadi perusahaan itu kalau ingin tutup apa enggaknya itu dipertimbangkan ya, adanya biaya yang namanya biaya tertanam atau sunk cost. Bila jika memutuskan keluar, tapi pengabaiannya jika memutuskan untuk tutup. Jadi diabaikan aja, tapi kalau tutup, tapi kalau untuk keluar tetap dipertimbangkan. Nah, sunk cost itu adalah biaya yang sudah dikeluarkan dan tidak dapat ditarik kembali. Perusahaan akan tutup jika pendapatan yang dapat diperoleh dari berproduksi lebih kecil ketimbang biaya variabel yang diproduksi, yang saya kasih tahu tadi. Jadi pendapatannya itu lebih kecil daripada biaya produksinya. Jadi biaya produksinya lebih gede daripada pendapatannya. Kan nanti jatuhnya rugi. Ditutup. Gitu nih. Perusahaan tutup jika TR kurang dari VC, total revenue kurang dari total cost. Nah, tutup jika TR per ini Q kurang dari VC per Q. Biaya tutup jika P kurang dari AVC. P kurang dari variable cost. Gitu. Nih. Kan ini ya, kalau grafiknya. Nih, kalau di sini nih. Ini AVC tutup. P kurang dari AVC, padahal grafik AVC ini kan. Nah, untuk harganya pun di bawahnya, di bawah ini. Nah, itu tutup. Nah, jika P lebih besar AVC, tetap produksi dalam jangka pendek. Nah, jika di sini, nah, kalau harganya di sini ya, dia tetap berproduksi, tapi dalam jangka pendek. Tapi jika P lebih besar ATC di sini, nah, di sini, tetap berproduksi jangka panjang seperti itu. Ini kurva penawaran jangka pendek perusahaan. Nah, bagian kurva bagian dari kurva bagian marginal yang terletak di atas kurva biaya variabel rata-rata merupakan kurva penawaran jangka pendek. Tadi ada tulisannya ya di atas. Nah, dalam jangka panjang, perusahaan akan keluar dari pasar jika pendapatan yang diperoleh dari produksi lebih kecil daripada total biaya yang dikeluarkan. Jadi akan keluar, nggak mau masuk sama sekali. Jika produksinya itu lebih kecil daripada total biayanya. Nih. Akan keluar jika TR kurang dari TC, akan keluar jika TR per Q kurang dari TC per Q. Perusahaan keluar jika P kurang dari ATC. Seperti itu.
Kebutuhan jangka panjang perusahaan untuk keluar masuk pasar. Perusahaan akan memasuki pasar jika menguntungkan, profitable. Ini akan masuk pasar jika TR lebih besar TC. Akan masuk pasar jika TR lebih besar dari pasar TC. Perusahaan masuk jika harga lebih besar daripada ATC, seperti itu. Average total cost, total biaya rata-rata. Penawaran jangka panjang perusahaan kompetitif. Nah, inilah. Nah, perusahaan keluar jika P kurang dari ATC. Nah, kalau harganya itu di sini di bawah grafik ATC ini, perusahaan akan keluar. Tapi perusahaan akan masuk ketika harganya lebih dari ATC di sini. Kurva penawaran jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Kurva penawaran jangka pendek. Bagian dari kurva biaya marginalnya yang terletak di atas kurva biaya variabel rata-rata. Kalau kurva jangka panjang, bagian dari kurva biaya marginalnya yang terletak di atas kurva total biaya rata-rata, di bawah dan di atas. Nah, ini ya. Nah, ini kita lihat di sini kan ada MC, di sini ada ATC. Nah, ketika harga di atas ATC di sini. Nah, di sini perusahaan masuk nih, di sini nih. Nah, di antara ini nih, di sini. Perusahaan itu masuk. Karena untung. Tapi perusahaan akan rugi ketika di bawah ini. Harganya ATC di bawah ATC-nya total cost. P-nya di bawah ATC-nya. Itu akan rugi. Ini MC, ini AC ya. MR atau P. Persaingan sempurna dan efisiensi. Harga sama dengan MC. Nilai terakhir dari unit yang dibeli adalah sama dengan opportunity cost dari masyarakat untuk memproduksi barang tersebut. Nah, price kurang dari MC itu under allocation. Kalau harga lebih dari MC itu under allocation, kalau harga kurang dari MC itu over allocation. Kalau harga sama dengan MC itu yang diinginkan. Nah, yang itu yang diinginkan. Harga sama dengan MC. Nah, efisiensi produksi pada minimum ATC. Efisiensi alokatif, harga sama dengan MC, marginal cost. Efisiensi dinamis, resource, sumber daya secara tepat merespon perubahan selera. Baik, sudah selesai. Baik, terima kasih. Nanti kalau ada apa-apa, teman-teman bisa ditanyakan di grup WA atau nanti di room chat. Untuk tugasnya nanti bisa dilihat juga. Baik, teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.